Apakah Anda pernah mendengar bahwa tumbuhan bisa bertasbih kepada Allah? Fenomena tumbuhan yang bertasbih telah diisyaratkan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Lantas apakah ini hanya rekayasa semata, atau hanya metafora yang terdapat di dalam Al-Quran dan tidak pernah terbukti kebenarannya? Apakah yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut itu memang salah? Kita akan melihat bagaimana sains modern mengungkap rahasia yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembahasan selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas tumbuhan bertasbih, bukti kebenaran Al-Quran atau hanya rekayasa dan kesalahan dalam Al-Quran. Tasbih adalah salah satu bentuk zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji dan mensucikannya. Tasbih biasanya dilakukan dengan mengucapkan kalimat Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah. Tasbih adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki banyak keutamaan. Dengan bertasbih, kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Apakah Anda pernah mendengar bahwa tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin Anda menganggap hal ini sebagai kiasan atau metafora belaka. Namun, tahukah Anda bahwa ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa tumbuhan benar-benar bertasbih dengan cara yang tidak kita mengerti? Dalam video ini, kita akan membahas fenomena tumbuhan yang bertasbih dan bagaimana hal ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mari kita simak pembahasannya. Al-Quran menyebutkan bahwa tumbuhan bertasbih. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tumbuhan yang bertasbih adalah surat Al-Isra ayat 44 yang berbunyi, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, para ilmuwan mulai meneliti lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan. Mereka menemukan fakta-fakta mengejutkan yang membuktikan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti bergetar, berkomunikasi, beradaptasi, berdaya ingat, dan bahkan berdoa. Berikut adalah beberapa penelitian ilmiah yang mengungkap tasbih tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan suara ultrasonik. Pada tahun 1981, sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Profesor William Brown melakukan penelitian tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau ultrasonik yang keluar dari tumbuhan. Suara ini berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Tim ini berhasil merekam suara ini menggunakan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor. Dengan teknologi ini, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami, karena suara yang terekam menjadi terlihat pada layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Profesor William Brown yang memimpin para pakar sains untuk mengkaji fenomena ini mengisyaratkan bahwa tidak ada penafsiran ilmiah atas fenomena ini. Padahal, seperti diakui oleh sang profesor, pihaknya telah menyerahkan hasil penelitian mereka kepada universitas-universitas dan pusat-pusat kajian di Amerika dan Eropa, tetapi semuanya tidak sanggup menafsirkan fenomena ini. Bahkan, semuanya tercengang dan tidak tahu harus berkomentar apa. Fenomena ini kemudian dihadapkan dan dikaji oleh para pakar dari Britania, dan di antara mereka ada seorang ilmuwan Muslim Inggris yang berasal dari India. Peneliti Muslim ini mengatakan bahwa temuan ini sesuai dengan keyakinan kaum Muslimin sejak 1400 tahun yang lalu,
yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44. Dia mengatakan bahwa suara ultrasonik yang keluar dari tumbuhan adalah salah satu bentuk tasbih mereka kepada Allah. Tumbuhan memiliki kesadaran dan cara berkomunikasi. Pada tahun 2010, seorang ilmuwan Prancis bernama Dr. Philippe Mora menemukan bahwa tumbuhan memiliki cara berdoa yang unik. Dr. Mora melakukan penelitian tentang tumbuhan yang diberi nama toder, yang merupakan tumbuhan parasit yang harus hidup bersama tumbuhan lain sebagai induk. Dr. Mora mengatakan bahwa tumbuhan toder memiliki kesadaran, cara berkomunikasi dengan tumbuhan lain dengan bahasa kimiawi, sehingga tumbuhan ini mampu memilih tumbuhan mana yang lebih baik baginya untuk dijadikan induk. Dr. Mora juga mengatakan bahwa tumbuhan toder memiliki cara berdoa yang unik, yaitu dengan mengeluarkan zat kimiawi tertentu yang berfungsi sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk hidup. Dr. Mora menghubungkan penemuannya ini dengan ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Berdasarkan terjemahan ayat tersebut menurut Muhammad Quraisy Shihab adalah bukti paling kuat atas kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah adalah bahwa Dia mencipta segala sesuatu. Tiada binatang yang melata di bumi atau burung yang terbang di awang-awang kecuali diciptakan oleh Allah dengan berkelompok-kelompok seperti kalian, lalu Dia beri ciri khusus dan cara hidup tersendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari catatan kami dalam kitab yang terjaga di sisi kami, Al-Lauh Al-Mahfuz. Walau mereka tidak mempercayainya, pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama bangsa-bangsa lain untuk diadili. Makhluk hidup dikelompokkan menurut keluarga-keluarga yang mempunyai ciri-ciri genetik, tugas, dan tabiat tersendiri. Dalam ayat ini terdapat isyarat tentang perbedaan bentuk dan cara hidup antara makhluk-makhluk hidup itu, suatu ketentuan yang berlaku pada manusia dan makhluk hidup yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, memiliki umat dan kitab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa tumbuhan memiliki kesadaran, komunikasi, dan ekspresi yang berbeda dengan manusia. Dr. Mora mengatakan bahwa zat kimiawi yang dikeluarkan oleh tumbuhan toder merupakan bentuk doa dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan memang memiliki cara tersendiri untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, dan baru diketahui oleh sains modern belakangan ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar dan mengandung rahasia-rahasia alam yang luar biasa. Kita sebagai manusia harus mengimani dan mengamalkan ajaran Al-Quran, serta menghormati dan menjaga kehidupan tumbuhan sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertasbih. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.